Halo bosku, jumpa lagi dengan channel Masno22. Sebelum lanjut ceritanya jangan lupa subscribe, satu lagi jangan di-skip nontonnya ya. Terima kasih. Jika Tao Huji kalah, mereka semua mungkin akan mati. Hanya jika Tao Huji menang barulah mereka bisa bertahan. Tapi siapa tahu, Tao Huji tidak melihat energi pedang berdarah di atas kepalanya. Setelah menahan cahaya pedang di depannya, kocokan di tangannya dengan ringan menghentakkan kakinya. Seluruh orang berubah menjadi seberkas cahaya dan langsung menuju energi pedang berdarah. Saat ini, semua orang bingung. Saya tidak tahu apa yang akan dilakukan oleh Tao Huji. Bahkan yang ke-10 tampak bingung saat ini. Bahkan jika Tao Huji tidak bersembunyi atau menghindar, mengapa dia berinisiatif untuk menyambutnya? Pendeta Tao Hui melihat pemandangan di depannya dan mendesah pelan, matanya penuh rasa iri. Kakak senior pamer lagi, bagus sekali. Pendeta Tao Hui tahu bahwa pendeta Tao Huji sedang mencoba untuk pamer. Meskipun energi pedang berdarah terlihat sangat kuat, namun tidak dapat melukai Tao Huji sama sekali. Sekarang penganut Tao Janji tiba-tiba berjalan menuju energi pedang berdarah. Dia hanya pamer di depan semua orang, dan tidak punya tujuan lain. Pendeta Tao Hui mengetahuinya, tetapi yang lain tidak. Itulah mengapa hal ini sangat mengejutkan di mata orang lain. Ledakan, pendeta Tao Huji tiba-tiba bertabrakan dengan energi pedang berdarah, mengeluarkan suara yang memekakkan telinga, dan kemudian energi pedang yang tak terhitung jumlahnya hancur dan melonjak ke segala arah. Seluruh kekosongan diwarnai merah darah, seperti kembang api merah cemerlang, yang cukup indah. Semua orang dengan gugup melihat pemandangan di depan mereka. Terutama semua orang di sisi Xiao Huangchao mengepalkan tangan mereka, tubuh mereka sedikit gemetar, dan telapak tangan mereka berkeringat. Anda harus tahu bahwa pukulan ini ada hubungannya dengan kehidupan mereka. Ketika energi pedang berwarna merah darah menghilang, semua orang melihat Tao Huji mengambang di kehampaan dengan utuh. Pendeta Tao Huji tidak bergerak satu langkah pun. Semua orang di dinasti Xiao menghela nafas lega dan langsung rileks. Beberapa orang bahkan pingsan di tanah karena terlalu santai. Chen Ping merasa lega saat ini. Meskipun tubuhnya hampir pulih, dia masih tidak memiliki keberanian dan kekuatan untuk bertarung dengan yang ke-10. Perbedaan di dunia nyata terlalu besar. Dia hanya berada di alam kesengsaraan tingkat ke-7, tetapi lawannya berada di alam Mahayana tingkat ke-9. Kesenjangan alam semacam ini tidak dapat diimbangi bahkan oleh orang-orang berbakat, tidak peduli berapa banyak metode dan senjata ajaib yang mereka miliki. Meskipun Chen Ping menghela nafas lega saat ini, dia juga berada di bawah tekanan besar. Dia harus meningkatkan wilayahnya sesegera mungkin. Aliansi penyegel iblis bahkan memiliki biksu di alam Mahayana tingkat 9. Jadi apa yang bisa dia lakukan dengan aliansi penyegel iblis untuk melawan mereka di masa depan? Kali ini, jika bukan karena bantuan Xiao Huangchao dalam melawan dan menyeret orang-orang dari aliansi iblis, Chen Ping pasti sudah menjadi mayat sejak lama. Tidak mungkin Tuan Xi muncul tepat waktu setiap saat, bukan? Semua orang di dinasti Xiao senang, tetapi semua orang di Demon Ceiling Alliance tampak pucat. Zhuo Tianzeng menatap Tao Huji, lalu berbalik untuk melihat ke belakangnya dan berkata, bersiaplah untuk mengambil tindakan. Kami akan bertarung dalam kelompok sebentar lagi. Jika ini terus berlanjut, saya khawatir Yang Mulia tidak akan mampu menanggungnya. Pemimpin, ayo kita lakukan bersama, aku khawatir. Tidak ada gunanya seorang biksu ingin melakukan sesuatu bersama, tetapi melihat mata Zhuo Tianzeng yang menakutkan, dia tidak mengatakan apapun pada akhirnya. Dalam kehampaan, Yang Mulia Pangeran ke-10 memandang ke arah Tao Huji, dan akhirnya harus mengakui, Anda benar-benar seorang Tao tua yang baik. Di antara satu sama lain, aku cukup dewasa untuk bertarung denganmu saat masih kecil, wajahku akan kusam. Pendeta Tao Huji melambaikan tangannya dan berkata. Mendengar perkataan Tao Huji, Yang Mulia Pangeran ke-10 segera memutar matanya. Baru saja,
Pendeta Tao Huji tidak berniat menyerah. Sekarang dia mengatakan bahwa wajahnya kusam. Semua orang tampak tidak bisa berkata-kata saat melihat Tao Huji seperti itu. Saya bukan bayi kecil, ini hanya tubuh fisik saya. Saya telah hidup selama ratusan tahun. Yang Mulia ke-10 berkata, sama, aku sudah hidup hampir 10.000 tahun, jadi wajar jika memanggilmu bayi kecil. Kalau tidak ada pekerjaan, pulang saja dan cari ibumu untuk disusui. Jangan meniru orang dewasa dan selalu berkelahi dan membunuh. Pendeta Tao Huji membujuk Yang Mulia Pangeran ke-10. Namun bujukan ini terdengar janggal, seperti ejekan. Apakah kamu menghinaku? Mata Yang Mulia Pangeran ke-10 sedikit menyipit. Apakah kamu pergi? Ya. Pendeta Tao Huji mengangguk. Semua orang di Xiao Huangchao tidak bisa berkata-kata ketika mereka mendengar apa yang dikatakan oleh Tao Huji. Penganut Tao Janji yang berpenampilan tegak dan berbadan tegap ini lucu sekali saat berbicara. Bajingan tua, kamu tidak menghinaku, kamu menghina seluruh kuil kami. Kamu akan menyesalinya. Setelah Yang Mulia Pangeran ke-10 selesai berbicara, pedang panjang di tangannya seperti sambaran petir, diayunkan langsung ke arah Tao Huji. Pedang ini mengguncang langit dan bumi. Bahkan orang-orang yang jaraknya ratusan mil merasakan tekanan yang mengerikan. Chen Ping tampak terkejut. Dia benar-benar tidak mengerti mengapa ada kekuatan di balik aliansi penyegel iblis ini. Kuil apa ini? Kenapa kekuatan di dunia surga sama seperti perusahaan di dunia sekuler? Semuanya seperti boneka matrioska, perusahaan induk, anak perusahaan, anak perusahaan, anak perusahaan. Untuk apa ini? Apakah ada kekuatan di balik kuil ini? Dalam hal ini, apakah saya masih menghadapi Demon Ceiling Alliance? Chen Ping terdiam. Pemimpin, apakah kita ingin berkumpul? Pada saat ini, biksu dari aliansi iblis yang belum selesai berbicara baru saja mendekati Zuo Tianzeng dan bertanya. Zuo Tianzeng merasakan tekanan dan terlihat sangat malu. Dia ingin melakukannya bersama, tapi sekarang tekanan membuat mereka tidak bisa bergerak sama sekali. Bahkan jika mereka ingin melakukannya bersama-sama, mereka takut mereka semua akan menjadi abu sebelum mereka bisa mendekat. Biksu itu melihat wajah jelek Zuo Tianzeng dan diam-diam tertawa. Dia sengaja bertanya, hanya untuk mempermalukan Zuo Tianzeng. Apakah kamu tidak tahu apa kekuatanmu? Sungguh terbelakang jika ingin bertarung dalam kelompok dalam situasi ini. Pendeta Tao Huji mendengus dingin dan melambaikan kocokannya. Ledakan. Cahaya pedang hancur dan Yang Mulia mundur ratusan mil. Tapi Tao Huji masih tidak bergerak sama sekali. Bahkan tidak ada sedikit pun rasa lelah yang terlihat. Ada apa denganmu? Kalau karena kamu belum makan, aku bisa mengizinkanmu kembali menyusui, dan kamu bisa memberikannya lagi saat kamu kembali. Kata Tao Huji. Rumput. Yang Mulia tampak murung, dan tiba-tiba mengambil langkah ke depan, dan sesuatu seperti kristal berbentuk berlian muncul di tangannya. Dari dalam benda itu, seberkas cahaya membubung ke langit. Segera setelah itu, kekuatan misterius yang tak terhitung jumlahnya datang dari sumber yang tidak diketahui, dan kemudian berkumpul di tubuh yang ke-10. Di saat yang sama, pedang panjang di tangannya mulai berdengung, dan sesosok tubuh muncul di atas pedang panjang itu. Roh pedang. Melihat sosok dengan pedang di tangan Yang Mulia, Chen Ping segera mengenalinya. Itu adalah roh pedang. Yang Mulia ke-10 ini begitu kuat sehingga wajar jika pedang di tangan mereka memiliki roh pedang. Saat kekuatan misterius memasuki tubuh Yang Mulia, tubuh Yang Mulia perlahan mulai menjadi ilusi. Serangkaian ilmu pedang yang menakutkan mengguncang sekeliling. Ketika semua orang melihat ini, mereka mulai mundur dengan tergesa-gesa. Tapi kecepatan gerakan pedangnya begitu cepat sehingga banyak orang tidak punya waktu untuk mundur. Melihat ini, Xiao Yuanshan segera mengambil tindakan, dan kemudian menciptakan penghalang untuk melindungi semua orang. Tapi penghalang itu langsung dikalahkan oleh pedang, dan tidak bisa bertahan sedetik pun. Wajah Xiao Yuanshan sangat jelek. Dia baru saja bertarung,
dan kekuatannya sangat terkuras. Dan Tuan Wu Liang dan Tuan Wu Wei tidak dapat memblokir amukan pedang ini saat ini. Semua orang di dinasti Xiao memblokir pedang ini. Setelah Perdana Menteri Lama selesai berbicara, dia memimpin untuk mengambil tindakan. Penghalang disingkirkan satu demi satu, dan setelah melihat ini, penguasa dinasti Xiao lainnya juga melambaikan penghalang dengan putus asa untuk melindungi semua orang. Namun penghalang ini, di hadapan ledakan ilmu pedang yang tiba-tiba, begitu rapuh hingga tidak lagi sebagus selembar kertas. Ekspresi wajah setiap master dinasti Xiao menjadi sangat jelek. Aku akan datang. Ketika Chen Ping melihat ini, dia berdiri. Tuan Chen, Anda tidak bisa menghentikan ilmu pedang ini. Xiao Yuanshan memandang Chen Ping dan berkata, banyak sekali yang tidak bisa dihentikan, bagaimana Chen Ping bisa dihentikan sendiri. Selain itu, kekuatan Chen Ping hanya berada di alam kesengsaraan tingkat ke-7. Jangan khawatir, Kaisar Xiao, aku tidak menggunakan kekuatanku, aku menggunakan harta karun. Setelah Chen Ping selesai berbicara, dia mengorbankan bel berpola naga langsung dari ring penyimpanan. Di langit, bel besar tiba-tiba muncul. Saat lonceng besar itu semakin membesar, ia menjebak Chen Ping dan yang lainnya di dalam. Semua orang di dinasti Xiao terkejut, tidak tahu apa itu jam berpola naga. Bukankah ini menjebak mereka di dalam? Tapi sebelum Xiao Yuanshan sempat bertanya pada Chen Ping, bel berbunyi. Ilmu pedang yang bergejolak terus menghantam bel pola naga. Meskipun mengeluarkan serangkaian suara, itu tidak melukai orang-orang di dalam lonceng pola naga sama sekali. Kemunculan lonceng pola naga mengejutkan Yang Mulia, Zhuo Tianzeng, dan lainnya. Pendeta Tao Wuji juga melihat kedua kalinya. Jalur pedang lewat, dan kemudian pedang tak terlihat menebas ke arah Tao Wuji. Inilah pedang yang dimaksudkan, tidak terlihat dan paling mematikan. Chen Ping menyadari bahwa Kendo telah pergi, dan kemudian mengangkat lonceng pola naga. Hanya gerakan pedang dari pedang panjang tadi yang membuat Chen Ping dan yang lainnya sengsara. Dan sekarang pedang tak kasat mata ini menebas Tao Wuji, betapa menakutkannya. Pendeta Tao Wuji tetap tidak bergerak, dan pengocok di tangannya masih melambai lemah. Ledakan, pedang tak kasat mata itu meledak seketika. Tetapi pada saat ini, pedang di tangan Yang Mulia tiba-tiba mencapai kepala Tao Wuji atas inisiatifnya sendiri. Roh pedang muncul, dan pedang panjang bisa menyerang secara mandiri. Dengan cara ini, Yang Mulia akan memiliki satu pembantu lagi. Melihat pedang panjang dikendalikan oleh roh pedang, semua orang di dinasti Xiao tidak bisa menyembunyikan kegugupan mereka. Yang Mulia ke-10 sudah sangat kuat, dan sekarang roh pedang muncul, 2 lawan 1. Bisakah penganut Tao janji terus mempertahankannya? Pada saat ini, Tao Wuji bergerak. Tubuh itu tiba-tiba melesat ke langit, sangat cepat. Di belakangnya, kekuatan pedang meletus satu demi satu, terus-menerus mengejar Tao Wuji. Kekuatan pedang meledak seperti kembang api, dan kemudian memancarkan energi pedang yang tak terhitung jumlahnya. Energi pedang jatuh seperti tetesan hujan. Energi pedang jatuh seperti tetesan hujan. Sosok Yang Mulia dan Tao Wuji kini tidak terlihat. Tidak ada yang tahu apakah Yang Mulia Pangeran ke-10 dengan roh pedang adalah lawan dari Tao Wuji. Pada saat ini, baik Xiao Yuanshan dan Zhuo Tianzeng sedang tegang. Karena tidak ada yang tahu siapa yang menang dan siapa yang kalah. Di langit, semua orang hanya bisa melihat semburan cahaya putih samar melintas. Pertarungan spesifik tidak lagi terlihat. Sekitar selusin napas di antaranya. Pendeta Tao Wuji telah kembali bersama 10 Yang Mulia. Tidak ada perbedaan antara keduanya, apalagi siapa yang menang dan siapa yang kalah. Semua orang ingin bertanya, siapa di antara keduanya yang menang, tapi tidak ada yang berani bertanya. Dunia menjadi sunyi senyap. Engah. Tiba-tiba, Yang Mulia ke-10 mengeluarkan seteguk darah. Bajingan tua, tunggu saja aku pasti akan membalas dendam padamu. Setelah mengatakan itu,
sosok Yang Mulia langsung berubah menjadi bayangan dan menghilang. Yang Mulia melarikan diri. Hanya Zhuo Tianzeng dan yang lainnya yang tersisa, saling memandang dengan kaget. Orang-orang dari Dimensi Ling Alliance ini semuanya bodoh. Terutama Zhuo Tianzeng, bukankah Yang Mulia Pangeran ke-10 baru saja mengatakan bahwa bagaimana orang-orang klan dewa bisa mundur? Tapi bagaimana sekarang? Itu tidak dianggap sebagai kemunduran, tapi pelarian. Bukankah lebih memalukan jika melarikan diri? Dan kamu meninggalkan bangsamu sendiri dan melarikan diri. Zhuo Tianzeng ingin mengutuk, tapi ini bukan waktunya untuk mengutuk. Pemimpin, apa yang harus kita lakukan? Seorang biksu bertanya. Zhuo Tianzeng berdeham dan berpura-pura tenang, jangan takut, bertahanlah. Setelah mengatakan itu, sosok Zhuo Tianzeng menghilang seketika dan berubah menjadi bayangan dan melarikan diri. Saat yang lain melihat ini, mereka langsung lari. Jika Anda tidak lari, tunggu apa lagi? Menunggu untuk dibunuh.